Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Boyik TV ya teman-teman. Kali ini kita ada di Pasar Malam Cipes nih. Di video sebelumnya sudah bahas nih, di video yang pemuda sukses usaha krepes ya, ada di linknya di sebelah kanan atas ini. Dulu ini ada 2 loyang, sekarang di upgrade jadi 4 loyang ya teman-teman. Ini sekarang omsetnya itu udah naik jadi 3 juta ya sekali produksi, menghabiskan adonan 5 kg. Sekarang kita lihat lebih dekat loyang-loyangnya ya. Nah teman-teman, di sini ada 4 loyang ya, jadi kemarin 2, sini ada 4 loyang ukuran 40 cm ya. Nah di sini ya teman-teman. Bisa dilihat ini. Nah ini kompornya juga udah luar biasa ya. Ada 4 juga di sini. Ini bahannya dari baja ya. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tonton video-video yang sebelumnya ya. Banyak ya teman-teman. Kita bahas soal krepes kali ini. Pembahasan kali ini adalah usaha krepes omset 3 juta ya sekali produksi. Ini menggunakan 4 loyang ya teman-teman. Nanti kita akan tanya ownernya. Nah ini untuk rasa-rasanya, ini menunya 8.000, 10.000, dan 12.000 ya. Sebelumnya ini menggunakan lemari roda ya, cuman muat 2 loyang, sekarang di upgrade jadi 4 loyang. Untuk ukurannya ini kurang lebih di sini 1 meter, ke sananya 2 meter ya teman-teman. Oke, sekarang teman-teman kita tanya sama ownernya langsung ya soal ini perlengkapan dan omsetnya sekarang itu. Oke teman-teman, ini sekarang kita sudah sama ownernya ya, sama Dede ya Kang? Iya, Dede. Nah, ini gimana Kang sekarang Kang ini? Kalau sekarang alhamdulillah ada meningkatnya dari sebelumnya kan. Biasanya kan hari Sabtu Minggu itu omsetnya 1,2, sekarang alhamdulillah meningkat gitu. Jadi berapa tuh? 2 kali lipat dari itu. Nah, kalau misalnya kemarin 1,2, sekarang 2,5 lah nyampe sekarang. 3.000 nyampe 3.000. 3.000 kalau misalkan nggak ada kendala, insya Allah nyampe, alhamdulillah. Nyampe 3.000 ya teman-teman ya. Kalau untuk adonan, Sekarang adonan itu bisa nyampe 15 kilo ya. oh 15 kilo ya. 15 kilo itu. Tadi saya ngomong 5 kilo, ternyata 15 kilo. 15 kilo kalau misalkan omset 3.000 itu sekitar 15 kilo. Karena 5 kilo itu taksiran saya itu untuk 100 porsi. Itu habis dalam 1 kali produksi ya. Sekali produksi habis untuk akhir pekan. Kadang-kadang bisa lebih gitu. Kemarin kan di gerobak tuh Kang, 2 loyang ya. Ini upgrade sebanyak ini itu habis berapa modal? Kalau modal untuk total ya lumayan lah, ada sekitar nominal tuh sekitar 13 jutaan mah ada. 13 juta ya 13 upgrade juta jadi semuanya. Dari itu soalnya kan saya ini bikin gerobak custom ya, karena kalau custom emang lumayan
Ini bahannya juga besi semua, besinya yang bagus-bagus semua. Kalau loyangnya ini baja ya? Kalau loyang ini baja campuran lah, cuman ini khusus. Jadi kalau buat krepes khusus biar ya nanti anti lengket. Kalau semakin lama itu nggak mudah lengket. Oh jadi otomatis gitu, kalau baja itu nggak lengket? Nggak lengket. Tanpa perlakuan apapun gitu ya? Kenapa? Tanpa perlakuan apapun? Tanpa perlakuan apapun. Semakin sering dipakai, ini tuh semakin bagus. Makin sering dipakai, makin Bisa dilihat Kang sana. boleh. Kita lihat dari adonannya dulu nih. Adonannya dulu, boleh. Ini sekali bikin ini berapa kilo? Kalau ukuran segini tuh ukuran sekilo ya. Ini satu teko ukuran sekilo. Kalau yang di bawah itu satu baskom itu ukuran 5 kilo. Jadi pertama bikin sebaskom, Sebaskom. baru buat nyetak ke Buat sini ya, ke tuangnya. sini. Ya, dituang ke sini. Karena kalau ke situ langsung nggak muat kan tempat. Kalau dari 4 loyang ini nih, habis gitu nggak? Kalau ini segini tuh untuk 20. Oh 20 loyang. 20 loyang. Kalau Jadi- misalkan ini 5 kali bikin. 5 kali putaran. 1 4 kali 5 20. 5 kali 4. Untuk loyang ukuran 40 cm ini ya? Iya, untuk 40 cm ini. Ini kemarin 2 nih, 2. nambah 2 lagi ya? Tambah 2 lagi. Wih, mantap nih. Yang satu masih belum dipanasin karena 3 hari-hari biasa masih kekejar. Cuman kalau Oh. untuk akhir pekan ini Nyala semua empatnya ya? nyala semua. Biasanya kalau akhir pekan yang jaga berapa orang? Kang? Ini kalau akhir pekan 3 orang. Kalau 2 orang keteter, nggak bisa. Ini 3 orang. Yang 2 nyetak, yang 1 ngelayanin sambil nyatesin rasa. Berarti ini beli loyang ini satunya harga berapa nih Kang? Ini untuk satu set sekarang naik ya 1,3 1,3. satu loyang. Satu set sama Untuk satu kompornya. loyang. Iya, satu set pokoknya satu set 1,3 ini. Jadi, ini satu set itu 1,3. 1,3. Untuk gerobaknya nih upgrade jadi seperti ini. Ini untuk gerobak kemarin saya bikin custom sekitar 4 ribuan ya. 4 juta. 4.000 ukuran Ini ukuran 160 panjang, lebarnya 180, oh 80 cm. 80 cm lebarnya, tingginya 90 ke sini 80. Dari bawah ke atas 80. Jadi keinginan sendiri gitu ya. Keinginan sendiri. Terus dibikin meter L juga. Oh, biar Jadi biar nggak memakan tempat banyak. Bikin meter L. sampai berantakan gini ya Kang? Iya berantakan karena belum sempat dibersihin. Habis rame istirahat gitu. Lain nanti pulang lah. Kalau hari biasa selainya habis berapa nih? Kalau selesai kita sekalian langsung nyetok ya. Untuk satu baskom ini tuh satu wadah kayak gini ya. Ini ukuran sekilo. Ini paling setengah lagi. Ini biasanya full. Om belinya ini satu toples. Satu toples. Sama toplesnya cuman nanti dituangin lagi. Jadi bisa dia pakai plastik. Cuman pakai toples. Yang lain sama itu. Yang lain sama ini tiramisu. Tiramisu tinggal dikit lagi. Biasanya sekilo juga. Kalau selai ini untuk sekarang nih, ini berapa hari sekali nih Kalau belanjanya? gimana habisnya sih? Kalau misalkan habis untuk misalkan dari awal buka itu stok 1 kilo semua. 1 kilo semua ya? 1 kilo semua full. Ini termasuk sama Ini coklat. Ini kalau untuk hari-hari biasa bisa 3 kilo atau 4 kilo. Habis segini tuh ukuran sekilo kalau coklat. Ini bekas Kilo Nutella juga. ya, bukan Nutella ini. Berarti dari coklat nyairnya Bisa. sendiri. Coklatnya kita pakai tulip. Coklatnya yang ini nih. Oke, Ini saya teman-teman. pakai ini nih. Nah, coklatnya pakai ini nih. Ini Ini. berarti Ini 5 kilo. oh 5 kilo. Ini Kurang bisa habis sehari. sehari bisa habis. Bisa habis. Kalau misalkan akhir pekan bisa lebih malah. Kalau ini harganya berapa nih Kang satu ini? Ini sekitar 200.000. 200.000 ya. 200.000. 5 kilo ini ya. 5 kilo ini. Jadi nggak bisa diecer, harus beli Nggak bisa ya segini. diecer.
Ini karena coklat ini premium. Kalau Mas Tulip ini nggak bikin Dicampur air nggak sih nanti? ini nggak usah. Oh nggak usah. Ini refill, tinggal masukin aja. Jadi hasilnya kayak gini. Jadi udah cair ya? Udah cair, Tinggal ngolesin aja ya? tinggal ngolesin doang. Ini rasanya luar biasa kalau coklat untuk coklat tulip ya. Berarti ada rasa sendiri gitu ya? Ada rasa sendiri, beda dari rasa-rasa yang coklat biasa ini. Kalau toppingnya yang lain ini? Kalau toppingnya gitu, saya pakai deep glass, kayak green tea, tiramisu, terus taro, strawberry, blueberry. Lu rasa apa? Kita lihat nih proses pembuatannya ya teman-teman. Keju susu. Ini cetakannya masih menggunakan kayu ya, seperti ini. Kayu masih yang dulu, karena ini awet. Kalau nggak dipatahin. Berarti ini posisi udah panas nih Kang? Udah panas. Berarti Pisangnya habis. Iya pisang buah. Cuman habis. Nah, Kalau strawberry pakai ini berarti adonan pakai gula nggak Kang? ini adonan pakai gula. Pakai gula ya, gula pasir itu ya? Gula pasir. Dicairin dulu baru dicampur? Kalau gula untuk gula langsung dicampurin aja. Oh langsung campurin. Nggak usah dicairin. Berarti nanti cair di sini sendiri ya? Iya, cair sendiri. Kak, keju susu aja? Boleh? Cari yang lain? kalau coklatnya misis ya. Ini coklatnya enak banget, Kak. Ini coklatnya tulip. Oh ya udah itu aja. Iya. Jangan banyak banget. Ini banyak juga nggak apa-apa. Ini enak banget. Coklat keju. Siap. Oke. Ini prosesnya berapa lama nih Kang? Kalau untuk dari awal sampai matang nggak lama, sekitar 3 menit ya. 3 menit. 3 menit. Cuman kalau misalkan mau dipercepat bisa. Kalau lagi rame banyak yang itu bisa dipercepat. Ya jadi 2 menit lah. Posisi apinya harus seberapa besar tuh? Kalau posisi api, nah ini paling gede, Paling gede nggak paling gosong? nggak gosong ini untuk ukuran 2 menit. Cuman kalau untuk ukuran santai, Harus baru lihat ya. ini tapi insya Allah ini nggak bakal ngecewain. Ini garing Kak? Garing. Ini baru pertama beli? Di sini. Hah? Iya. Masa sih? Baru lihat juga aku kan dulu namanya. Ini udah 7 bulan masa baru lihat? Aku juga sih yang Januari pulang dari sini. Oke. Baru ke sini lagi. Iya. Kalau ini suka, insya Allah balik lagi. Nah, besok aku ke Bandung ah. Alhamdulillah jauh lah. Ini ketahanan berapa lama nih Kang? Tahanan. Iya. Untuk crepes ini ketahanan bisa sampai besok. 2 hari juga kalau taruh di freezer masih kuat seminggu. Karena ini nggak pakai bahan pengawet. 10.000 Kak. Ini paling murah, paling enak. Oh nggak bakal ngecewain kayak mantan. Sama-sama. Oh jadi tadi apinya harus tetap nyala gitu ya? Tetap nyala. Karena kalau misalkan ini dimatiin terus dingin kita bikin, itu rasanya nanti bau anyir. Bawahnya Bau anyir. kayak pakai telur. Nih, udah dasarnya dari telur. Oh, dari telur. Cuman kalau telur kalau kena sinar matahari aja nggak matang sekaligus, itu bau anyir. Kalau buat di kue. Boleh ya, silakan. Gantian ya.
Tapi cetakan ini kalau pakai semi otomatis nggak bisa. Nggak bisa. Harus pakai model kayu kayak gini ya. Iya. Ini model kayu kayak gini. Karena ini lebih cepat. Kalau semi otomatis dia kalau lagi rame kendalanya lambat juga. Nggak bisa muter cepet. Ribet. Green tea cheese mill. Oke, jadi itu review singkat ya teman-teman buat motivasi teman-teman semuanya ya yang mau mulai buka usaha krepes. Jangan ragu, mulailah dari yang kecil dulu ya. Jadi nanti ujungnya akan seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang mau berkunjung sekali lagi ini ada di Pasar Malam Cipres ya. Di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Di belakang ruko depan belakang itu aja nih. Paling ujung dari Depok. Oh, dari dekat Depok lah ya. Iya, dari Depok. Paling ujung dari Depok.